Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal ittifaq والإفادة والاستفادة والحسنة الرسول بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاة ثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما الدنيا والنصر في الهني وحبيب غني وحبيب غني وحبيب غني يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وغزة وسائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini dengan niatan bersama. Mudah-mudahan amaliyah kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita berharap mudah-mudahan nantinya bisa mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, dan berharap mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah imam kita sudah datang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang baru telah umrah, yang belum haji, mudah-mudahan telah haji, dan mudah-mudahan menjadi tamu daripada tamunya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena perkara umrah adalah perkara yang mana memang murni daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mungkin kada mampu itulah umrah. Berapa banyak orang yang mampu karena itulah umrah. Dan itu faktanya nyata dan banyak. Dan banyak. Dan perlu kita ketahui juga seberapa banyak kita umrah itu tidak akan menghabiskan daripada duit kita. Ya, amun ditakuni kebanyakan, habis berapa pen umrah sedikit mah habisnya nih. Hendak lagi lah, hendak. Ya, kamu ditakuni, Ustaz, hendak lagi kan? Jangan sembarangan, Ustaz, bawa. Itu subhanallah. Apa? Itu masuk dalam kategori hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kejar Nabi? Tabi'ul haji wal umrah fa innahuma yanfiyadil faqr kama yanfiyadil hadidul. Apa kata Nabi Muhammad SAW yang artinya, kata Nabi Muhammad, diterus-meneruskan ataupun diberlanjutkan selalu haji dan umrah. Kada cukup sekali maksudnya. Kada cukup sekali apabila diterus-teruskan, terus haji, terus umrah, diumpat-umpatkan. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang rancak haji, orang yang rancak tulak umrah, karena apa kata Nabi, itu bisa menghapus kefakiran, sebagaimana menghapusnya ataupun menghilangkannya dari besi tadi, dari karat-karat. Misalkan berkarat dari besi itu, misalkan itu bentuk kefakirnya dihilangkan daripada besi tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau kamu ditanya orang yang tulak umrah, itu pasti jawabannya hendak lagi. Tergantung daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah ulun rasakan dari beberapa jamaah yang pernah daftar ke kita dulu. Itu dia bawa bawa kaleng kombuan,
kongguan, betul lah kongguan. Yang biasanya kita datang ke rumah orang tuh buka kongguan isinya kerupuk, ataupun buka isinya rengginang, ya dikeramputi dengan orang rumah. Ini buturlah kongguan. Coba apa ikan melihat masih berplastik, di plastik dibuka isinya juga tadi apa rengginang. Nah, Sidin ini tadi hendak mendaftar umroh, bawa tiga black kongguan. Kira apa tadi? Pas dibuka isinya duit. Wih, ini agak beda. Yang biasanya isinya kongguan, ini isinya duit. Jadi kami ini sekawanan tadi, sekelompok tadi ngitungkan duit Sidin mah. Itu kurang lebih parak setengah jam lebih. Ngitung duit Sidin. Ya kayak apa pian ngitungnya? 2.000, 5.000, 2.000, 5.000. Berapa tahun pian ini? Berapa tahun pian nih? Menabung, alhamdulillah menabung 3 tahun, 3 tahun, subhanallah, 3 tahun menabung, ya cucu membari. Wah ini kan cucunya agak kurang ajar sedikit, minta duit dengan nenek dengan gayanya juga lagi, cucu kambari, anak kambari. Kalau kita ini kan terkadang kuat-kuat iman aja, kalau lah model kongguan itu kan kalau aja dibuka, bila-bila lagi. Nah kalau ini kuat imannya tadi nih, hendak Sidin umroh, hendak umroh. Subhanallah biar dihitung duit itu pas 30 juta, pas 30 juta. Kada berkurang. Jar Sidin, beb ulun nih menyetorkan ini, ya amun cukup duit tulak, kada cukup tulak ya. Subhanallah. Pas 30 juta Sidin tulah, subhanallah. Masalah sanggup tuh kena aja kata nah ya, sebujurnya yang membaratkan buuhan orang tulang umroh nih, buuhan apa? Buuhan oleh-oleh. Oleh-oleh lah ini. Sebujurnya tulang umroh itu kada barat apa? Yang barat tuh oleh-oleh. Ya lah, bisa. Kada kan? Oh, ada gitu. Yang barat tuh oleh-oleh. Maka mintanya macam-macam. Ada yang minta anak unta lah, macam-macam lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan telah umroh telah haji sebulan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pada malam hari ini kita meneruskan daripada pelajaran hadis kita yang sudah kita bahas di minggu yang lalu tentang permasalahan hadis, yang mana baginda Nabi Muhammad SAW ya menegaskan kepada kita tentangnya mau bergotong royong ataupun tolong menolong di dalam kebaikan, tolong menolong di dalam kebaikan. Yang mana kata Sayyidina Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Wa man khalafahu fi ahlihi bi khairin faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat pahala perang walaupun kada berperang. Wa man khalafahu fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Dan orang yang menyantuni orang yang ditinggalkan berperang, keluarganya yang disantuni bagi orang yang pulang berperang, maka dia pun mendapatkan pahala orang yang berperang. Sama. Nah, ini yang gambarannya yang hendak minta oleh-oleh dengan yang berumur. Ini jangan pakai embel-embel. Jadi hadir tasyakuran Sidin kan menyangui pedis. Ya lah. 50.000, 100.000. Barang apa aja? Apa aja? Tapi kesan sama Sidin hendak pulang umroh tadi dapat tempian pahalanya umroh. Nyaman enggak? Itu udah seperti orang yang membantu orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau minggu yang sebelumnya ulun gambarkan orang yang belajar, orang yang ibadah yang lain-lain, karena ini momennya Sidin datang. Nah, itu tadi. Kalau misalkan ada yang seperti itu, biar datang silaturahmi, kemudian biar memberi apa yang secukupnya sehingga ya Sidin sampai ke sana. Apa yang digawi Sidin di sana, biar dapat di rumah. Pian dapat
di rumah. Padahal kalau kita hitung kada seberapa, kada seberapa, tapi pahalanya yang pian dapat adalah pahala orang yang mengerjakan ibadah tersebut. Maka itulah saking gampangnya kita tuh berbuat amal baik, saking mudahnya kita tuh berbuat amal baik. Jangan dipersulit. Orang yang mau beramal baik ini di zaman akhir zaman ini sudah sulit. Jangan dipersulit bahasanya. Kalau mengolah amal pahala di akhir zaman gampang, begitu juga mau berbuat buruk di akhir zaman gampang dan mudah. Nah, tergantung kepada kita, tergantung kepada kita. Maka adanya majelis taklim yang kita bina pada malam hari ini adalah bagaimana kita untuk bisa mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memetak di dalam ibadah. Orang masih berbuat dosa kada bisa ke sini. Orang siapa pian? Kita ini masih hamba daripada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Rumah masih rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang sehingganya siapapun pian pintu kita tetap terbuka. Kebaikan tetap banyak, jangan ditutup karena banyak aliran-aliran yang sekarang ini ya, dia menutup kebaikan orang, kebaikan orang yang sehingganya orang itu malas beramal, ya malas membuat kegiatan dan yang lain. Maka hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang ke-37, ya, hadis yang ke-37 kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ammatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Tamim bin Aus Ad-Dari sahabat yang mana beliau sebelumnya beragama Nasrani, yang Islam di tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 9 Hijriah. Berarti akhir hidup Nabi Nabi, karena Nabi itu meninggal pada tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah dan beliau masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah. Dan dalam riwayat beliau ini adalah salah satu sahabat yang mana sering menghatamkan Al-Qur'an walaupun satu rakaat. Ya. Kata beliau di sini disebutkan daripada fadail keutamaan Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari. Beliau ini adalah sahabat yang paling banyak ibadahnya dan sahabat yang paling banyak mujahadahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana radhiyallahu anhu wa ardhah yahtimul Qur'an fi raqatin wahidah. Dan terkadang kebiasaan beliau itu menghabiskan di dalam satu rakaatnya khatam Quran. Apa kita nih 30 hari ya, belum tentu hatam. Episodenya masih berlangsung, apa ini hatam. Jadi kalau kita baca sejarah, apalagi kan kehidupan para ulama, ya, setelah zaman sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu menghatamkan Quran sekian. Ya, Imam Syafi'i terkadang di dalam bulan suci Ramadan menghatamkan 2 malam, 2 pagi. Ya, banyak lagi daripada ulama-ulama yang lain menghatamkan itu. Ada kalau dari beliau ini menghatamkan dalam satu rakaat. Satu rakaat. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tidak membuat yang seperti itu. Kalau jawabannya di dalam hadisnya pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat yang seperti itu, cuma kada sampai habis. Kurang lebih itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu rakaatnya, ya, pernah beliau itu membaca beberapa juz. Itu disebutkan di dalam hadis Riyadhus Shalihin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang.
Ada beberapa sahabat ingin ikut Nabi Muhammad SAW setelah sembahyang. Ketika di dalam sembahyang, sahabat yang menceritakan tentang sembahyang dengan Nabi Muhammad. Ketika sembahyang, wah, sudah kata beliau, Nabi sudah selesai di bacaan pertamanya, baca Al-Baqarah. Al-Baqarah. Berapa Al-Baqarah? 2 juz setengah. 2 juz setengah sudah. Jangan sahabat ini di belakangnya, kayaknya Nabi ini selesai baca Al-Baqarah ini ruku'ah. Kada. Nabi baca terus Ali Imran. Selesai baca Ali Imran. Kayaknya akhir Ali Imran 5 juz Nabi ini ruku'ah. Sahabat nih. Ayo, itu versi sahabat. Kalau pian baca yang di muka itu Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Habis sam kita gitu. Lawasa imam dia. Baqarah pula bacanya dia. Maka Baqarah ni lamak pula sapi betina ada. Pas ada kawan lagi seikung membaca surat Al-Fil, nah tergangal pula surat gajahnya tadi. Wassalamualaikum. Setelah itu dikira habis Ali Imran Nabi Muhammad baca. Setelah Ali Imran Nabi habis, baru masuk surah An-Nisa. Kada lawas surah An-Nisa itu stomat nah kata sahabat saya. Baca lagi surah selanjutnya. Nah, ini belawasan. Kurang lebih Nabi Muhammad SAW baca 7 juz baru ruku. Selesai waktu itu, selesai rakaat kedua sama seperti itu. Kurang lebih Nabi Muhammad SAW baca kurang lebih 10 juz di dalam suatu kali rakaat. Kata sahabat, ya Rasulullah, rasanya kepanjangan hari ini. Itu sudah ada yang momen itu duluan sudah. Versi sahabat itu sudah ada itu. Ya. Versi sahabat itu sudah ada. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, jangan dibilang yang baru-baru aja sudah ada, sudah ada. Yaitu kebiasaan yang dibiasakan oleh Sayyidina Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ad-dinu nasihah. Agama itu murni. Agama itu kemurnian, keikhlasan, kesempurnaan dan kebaikan. Ya, ataupun yang dimaknakan dengan nasihat. Apapun itu bentuk nasihat berarti itu agama. Apapun bentuk kebaikan itu agama. Yang sehingganya makanya kata ulama mengatakan sampai nasihat itu diambil. Memang nasihat itu pahit. Nasihat itu pahit. Apalagi terkena yang sakit. Yang sakit. Kalau yang mati kada mempan dengan nasihat. Paham kan? Kalau masih berhati, kalau masih ada hatinya dan hatinya masih ada penyakitnya, kena nasihat itu rasanya pahit. Apalagi kepada tadi yang mati dinasihati adalah tidak bisa. Kalau mati dinasihati tidak akan bisa. Tapi kalau masih ada hidup-hidupnya sedikit, bagaimana? Hati masih ada hidup-hidupnya sedikit, masih ada penyakit-penyakitnya, dikasih obat sedikit itu langsung kena. Kalau yang mati itu pada apa? Lain kasanaku baru, tetanggaku itu dulu, lain aku itu kan. Nah, itu sudah mati ya, itu sudah mati ya modelnya kayak itu. Jadi agama itu isinya apa? Isinya nasihat, kemurnian ya, dan keikhlasan di dalamnya. Yang sehingganya kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan kata Allah, saling mengingatkan. Karena saling mengingatkan tadi itulah yang bentuk yang ingat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Selagi mukmin mau dinasihati itu gampang. Kalau sudah mukmin kalau mau dinasihati makanya terkadang seseorang itu tidak akan menerima nasihat kalau masih di hatinya masih ada kibir, sifat kibir, angkuh, sombong dan yang lain-lain. Diberi nasihat model kayak apapun, itu yang pertama.
Kemudian yang nomor dua adalah orang yang di dalam hatinya masih ada hasud. Hasud ini dikasih nasihat tidak akan berubah. Karena apa? Karena yang baik menurut dia tidak akan baik menurut mata dia. Menurut kita ini baik, kita berikan kepada dia, tapi menurut dia tidak akan pernah baik. Ya, yang sudah ulun kisahkan kepada pihak, kadang mungkin menerima nasihat, kadang mungkin menerima nasihat. Ya, jadi apa? Ya, kata sahabat mengatakan, guna, kata sahabat, liman, untuk siapa nasihat ini? Qala lillah. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya kemurnian, keikhlasan di dalam agama adalah bagaimana pian menjalankan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bagaimana pian dengan hak-haknya Allah, sifat-sifatnya Allah, tidak mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kita yang mana murni beragama, murni mendapatkan agama daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ulama menegaskan apa? Mendahulukan haknya Allah daripada semua hak. Ya. Makanya disebutkan Az-Zawri an Abdul Aziz bin Rafi an Abi Sumamah sahib Ali qala al-hawariyun lil Isa alaihi salam. Maka hawariyun ini murid-murid daripada murid Nabi Isa, murid-murid yang setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Beliau bertanya kepada Nabi Isa, ya Ruhullah, man nasih lillah, baraya wahai Ruhullah, kan disebutkan wahai Nabi Isa, siapakah orang yang menasihati Allah Subhanahu wa taala ataupun menasihati karena Allah Subhanahu wa taala? Qala alladzi yuqaddim haqqullah ala haqqin nas, orang yang mendahulukan hak Allah daripada hak manusia. Terkadang kan kita lebih mendahulukan hak manusia, kadang nyaman, kadang itu, tapi di situ ada hak Allah Subhanahu wa taala yang sehingga kita malu. Nah, makanya malu di dalam syariat itu salah. Ya, maksudnya apa? Salah menempatkan malu, salah biar mendapatkan perjalanan. Contohnya hendak turun majelis taklim malu, aku masih kada nyaman lawan sidin. Itu ada haknya Allah di situ. Ya. Aku hendak turun majelis ilmu tapi kada nyaman rasa boleh. Nah ini. Ya. Apalagi jangan kepada lagi biar kalau ada yang sudah bisi hasud dari awal, kadapan aku turun ke majelis sidin itu kada cocok aku. Yang sehingganya Pak mendongkrak kepada diri kita lebih mendahulukan hak manusia daripada hak Allah. Padahal di situ ada yang mana ulama mengatakan khudhin nasihat walau min afwahin majanin, ambil nasihat walaupun itu daripada mulutnya orang gila. Habis apa? Oh, ada. Kalau habis. Tapi jangan pula pian cari orang gila kemudian pian minta nasihat orang sidin kalau disasah. Masih ada orang yang kada gila, ambilnya ya. Jangan, walaupun kalau sudah kepepet adanya orang gila, jangan juga. Jangan juga. Misalkan ada kata-kata daripada Laila Majnun. Nah, Majnun yang di situ beda dengan Majnun yang kita nih. Kalau Majnun kita yang gila kita ini bujur-bujur gila. Bujur-bujur gila. Ya. Itu ya. Kalau menurut Imam Suyuti di dalam kitabnya Syarah ala Sunanin Nasa'i mengatakan wa makna nasihatulillah, dan makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala apa? Sihatul i'tiqad fi wahdaniyatih wa ikhlasun niyah fi ibadatih. Apa? Membaguskan i'tikad di dalam ketuhanan, menuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, meniadakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasun niyah fi ibadah, dan ikhlasnya niat di dalam ibadah. Itu nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di zaman sekarang jangan mencari ikhlas. Jangan mencari ikhlas. Kalau kita ini kan hendak beribadah cari ikhlas dulu. Ya kan? Sebelumnya ini ulun hendak sembahyang. Ya Allah.
Anda pun dinasihati, kenapa itu ini karena sembahyang kan? Sebelumnya Anda terasa ulun sembahyang, ulun belum ikhlas, belum ikhlas. Jadi rasa kita daripada ulun sembahyang terus kada diterima sembahyang ulun, ya percuma itu lah. Nah, ini padan-padanan kita nih. Ya, bagus ulun ikhlaskan dulu, ajar sembahyang supaya sembahyang ulun diterima Allah Subhanahu wa taala. Garis bawahi, ngeramput itu memang kada mau sembahyang. Alasannya Bang. Nah, ataupun contohnya ini tadi, ya. Ulun nih anak bersedekah ya, tapi enggak ada kada ikhlas ulun. Takut kada ikhlas kayak apa? Nah, itu memang pengasid. Nunggu ikhlas dulu, Beb. Kalau sudah ikhlas lillahi ta'ala, hanya ulun bersedekah. Jadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ikhlas itu bukan hasil. Paham enggak? Ikhlas itu beramal dulu baru isinya ikhlas. Ikhlas itu kada kawan dicari. Ya, walaupun namanya ikhlas. Terkadang sedin kada ikhlas juga, namanya sedin mukhlisin. Misalkan paling orang yang ngarang sidin Muhammad Mukhlisin, orang ikhlas. Tapi ulun kada pernah lihat sidin ikhlas. Ada soal ikhlas itu. Ikhlas itu kada kawan diterawang, kada kawan. Ikhlas itu buah daripada yang beramal. Kada mungkin ada ikhlas kecuali beramal. Apalagi yang kada beramal, kada mungkin ikhlas. Tidak ikhlasnya lalu. Jangan lupa takuni itu. Orang tadi belum beramal, tapi ulun sudah ikhlas sampai. Enggak ada. Dia tuh beramal dulu, baru nanti ada ikhlasnya. Ada ikhlas. Ikhlas jangan suah pian cari. Kada tahu alamatnya. Cuma ikhlas itu tahu alamat pian. Oh, sudah cocok kamu nih. Nah, baru masuk ya yang namanya ikhlas nanti. Ya. Makanya ulama mengatakan ikhlas itu bagaimana? Orang yang ikhlas adalah menganggap ikhlas dia itu tidak beramal, menganggap dia tidak beramal. Apa kata ulama itu? Di dalam qasidah Qur'ani disebutkan kami ini kada bisi amal, apalagi ijab Habib Abdullah bin Husain Al-Tahir dalam qasidah kami itu kada bisi amal ataupun kantongnya kada bisi. Makanya mereka itu selagi beramal, selagi disitulah akan ditumbuhkan ikhlas di dalam hatinya. Yang penting di sini digaris bawahi ikhlas tidak dicari, akan tetapi ikhlas tahu alamat pian tahu alamat pian. Itu yang pertama. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, nasihat untuk siapa kata? Wali kitabihi, dan untuk kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yaitu beriman murni ataupun mengerjakan haknya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Maksudnya apa? Kasih jatah buat baca Quran. Kasih jatah buat diri pian membiasakan pian haknya pian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara ini tidak akan menyesatkan kepada kalian. Apa? Sunnah dan kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, baca Al-Quran itu sebelum Al-Quran tadi engkau tidak ada lagi hurufnya. Jadi nanti di akhir zaman itu hurufnya sudah tidak lagi Quran itu. Yang buka Al-Quran kosongan. Yang buka Al-Quran ini kosongan. Huruf per hurufnya kedidaan. Padahal tulisannya Al-Quran. Yang sehingga dari situlah takut diangkat dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya Quran, nikmatnya masih ada Al-Quran, berarti nikmatnya di situ masih yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, makanya kalau ulama mengatakan kalau ingin bercakap-cakap dengan Allah, ingin memandar kepada Allah Subhanahu wa taala, gawi sholat. Di dalam sholat itu ya
Inna sholah munajin rabbah. Sesungguhnya sembahyang itu adalah tempat pian munajat kepada Allah. Munajat apa? Bepander kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan hajat pian di dalam sembahyang itu. Dan apabila kalian ingin ya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kalian, maka bacalah Al-Qur'an. Dan dalam Al-Qur'an itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, agama itu tadi nasihat untuk siapa lagi? Wali rasulihi, dan untuk rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau masih di zaman Nabi, maka bantu Nabi. Kalau masih di zaman Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi Muhammad, mengimani apa yang datang daripada Nabi Muhammad SAW, dan mati dalam agamanya Nabi Muhammad SAW. Rasul sekarang jadi Nabi, tapi Nabi masih meninggalkan sunnahnya. Nah, sunnahnya ini yang digawi. Ya, kada ulun menyampaikan di sini sunnah-sunnah yang barat, ada sunnah-sunnah yang ringan-ringan aja. Ya, sunnah-sunnah yang ringan. Contohnya apa? Berdoa habis sholat. Habis sholat itu tadi masih mau berzikir, walaupun 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Kada banyak-banyak. Selesai itu pian bulikam. Ya, jangan pas tadi habis sembahyang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hilang. Terus hilang. Jadi ulama mengatakan tandanya orang yang seperti itu adalah orang yang sudah kada butuh gaji. Orang yang sudah kada butuh gaji. Ibaratkan sembahyang itu begawi, maka gajinya adalah zikir setelah sholat. Zikirnya pian, doanya pian, itu bentuk gaji daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka sunnah yang ringan-ringan. Kayak apa? Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk WC kaki kiri, keluar WC masuk kaki kanan. Nah, yang ringan-ringan ini diniatkan. Saya niat seperti niatnya Nabi Muhammad SAW, yang sehingga dia dapat, walaupun membekas sedikit demi sedikit. Makanya jangan kata Nabi Muhammad SAW menyampaikan badiru bil a'mali fitanan kakita illaili mudrim, ya, yusbihu rajulan mu'min wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Lakas-lakasi ba'amal yang Nabi Muhammad SAW sebelum datangnya kegelapan, karena terkadang paginya orang tersebut mukmin tapi malamnya kafir, dan terkadang malamnya kafir tahu-tahu paginya mukmin. Nah, ini karena kada tahu yang sehingganya mudah-mudahan saling berlomba-lomba. Makanya berlomba-lomba di dalam kebaikan, bukan saja hanya kemerdekaan, ya, lomba di dalam kebaikan perlu juga. Kata Nabi Muhammad SAW, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Ya, saling berlomba-lombalah pian untuk mendapatkan ampunan Allah. Maksudnya apa? Pian salah, lah kasih taubat. Salah lagi, lah kasih taubat. Salah lagi, taubat lagi. Selagi masih kawat taubat. Walaupun itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW berkali-kali, ini sahabat bilang, ya Rasulullah, setiap ulun menggawi lagi, jatuh lagi. Setiap menggawi lagi, jatuh lagi ya Rasulullah. Terus ya, taubat terus. Sampai kapan? Sampai pintu taubat itu tertutup. Masih dibuka. Jangan pernah kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang daripada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin-pemimpin muslimin, ya, bagi pemimpin-pemimpin kita. Maksudnya apa? Taat kepada mereka, patuhi, tidak keluar daripada kewilayahan mereka, tidak merusak daripada tatanan apa yang ditentukan mereka, selagi tidak disuruh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau yang kayak model kemarin itu bermasalahan, ya, pas kibra harus melepas daripada jilbabnya. Wah, ini kada bisa lagi ditaati, walaupun keluarnya tadi keluar daripada koron ataupun ketentuan konon daripada negara, nggak bisa ditaati, nggak bisa ditaati. Kenapa? La ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Tidak ada
Ya, yang namanya tadi taat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi bentuknya dengan perihal kemerdekaan Indonesia sampai harus membuka jilbab dan yang lain. Naudzubillah, naudzubillah. Nah, ini yang di negara kita ini yang sekarang, ya mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa memberikan contoh kepada masyarakatnya dan memberikan keadilan di dalam masyarakatnya kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang perlu dibenahi. Selagi yang seperti yang ada beredar sekarang itu, nah, boleh kita tidak taat, ya boleh kita tidak taat. Karena apa? Karena itu sudah menyimpang daripada tatanan syariat yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam a'immatul muslimin ada dua, ada yang secara pemerintahan ataupun secara agamis, yaitu pian yang memimpinkan ataupun mencontohkan kepada yang pian pimpin, contohnya ulama-ulama dan ustadz, itu secara agamis, dan satu secara pemerintahan. Selagi maksudnya apa? Taat dan murni kepada mereka, ya taat, hadir majelis, ikut apa fatwa mereka dan mengikuti apa yang sudah diajarkan kepada kita semuanya tentang apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama di dalam kalam-kalam mereka. Nah, ini nasihat yang sehingganya bisa bagi orang yang mana orang pemimpin di dalam kepemimpinan kita, entah itu secara pemerintahan ataupun secara agamis. Kalau secara pemerintahan tadi, ya kita perhatikan selagi pemerintah tersebut tidak membawa kita kepada maksiat, silahkan ditaati, ya. Dan selagi kalau pemerintah itu membawa kepada hal yang tidak berbentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh pian bangkang, boleh pian tidak taat. Makanya, ya kaidahnya di dalam usul fikih tadi, la ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Tidak akan pernah, ya tidak bisa pian menjadikan taat kepada seseorang kalau seseorang tersebut untuk membawa pian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seorang suami nyuruh istrinya, ayo neng nyuri emas ading ikam tuh, kita lagi butuh duit, mencuri. Ditakuni istrinya, kenapa kok ente mau menyuri? Saya kepingin taat dengan suami. Ini bungul namanya. Makanya nggak ada namanya ketaatan selagi membawa kepada kemaksiatan. Kemudian yang terakhir ammatihim, yaitu ammatihim, ya kebanyakan orang-orang awam, yaitu saling menjaga hak sesama muslim, muslim, jiran kepada jirannya tahu haknya. Ini kan terkadang ini kayak kita ini tadi, ya yang sehingganya mau olah acara sesadang-sadangan, ya kodok malam. Wah, maka yang ini Pak RT-nya pula yang mulai. Wah, ini kan kita kadang-kadang itu haknya, ya perhatikan, ya mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang uzur dan yang lain, tolong diperhatikan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, Jibril itu masih berwasiat kepadaku hatta yusini bil jiran. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, sekelas Jibril itu masih memberikan wasiat kepada ulun, hati-hati dengan tetangga, jaga hak tetangga. Jangan ulun, kalaulah aku ini diberi warisan dengan tetanggaku. Maksudnya apa? Saking pentingnya hak-hak tetangga, hak-hak bersaudara, hak-hak kita bermasyarakat sosial di dalam kita bertetangga dan kita bersosialisasi sesama makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti apa? Di situ harus ada hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah wa hablum minannas. Dan mudah-mudahan Allah jaga, ya persatuan dan kesatuan kita secara bermasyarakat di tempat kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepemimpinan yang baik di dalam memimpin negara Republik Indonesia, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemerdekaan yang sebenar-benarnya merdeka kepada diri kita, dan mudah-mudahan Allah lancarkan daripada semua urusan yang berkaitan dengan negara kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi negara kita Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana fitul arifin wa faqina fid din wa limna ta'wil wa la hadiniyah
وعلى كل صلاة جميع شامل المخلدين والآخرين نبينا من أعوان السلام الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. تقبل الله منكم